Dapat ini aja Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan 3 tawanan Israel ke Palang Merah di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Sabtu 8 Februari 2025 bersama saya Muhammad Sawal. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, saudara. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan 3 tawanan Israel ke Palang Merah di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Pejuang Hamas menegaskan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa rakyat Palestina tetap tinggal di Gaza sampai titik darah penghabisan. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan 3 tawanan Israel kepada Komite Palang Merah Internasional ICRC di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina hari ini. Massa berkumpul di depan podium tempat berdirinya perwakilan ICRC dan ketiga tawanan. Pejuang Palestina membebaskan Ohad Ben Ami dan Eli Sarabi. Keduanya ditangkap dari Kibbutz Be'er selama serangan lintas batas yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan Or Levi ditawanan pada hari yang sama dari Festival Musik Nova. Usai menyerahkan 3 tawanan Israel kepada Komite Palang Merah Internasional ICRC di panggung seremonial, pejuang Hamas selanjutnya memindahkan 3 tawanan Israel ke mobil Palang Merah. Penyerahan 3 sandera Israel ke Palang Merah Internasional di Deir al-Balah, Gaza Tengah disiarkan langsung televisi. Ratusan pejuang Hamas yang mengenakan masker dan bersenjata dikerahkan di Deir al-Balah, lokasi penyerahan 3 tawanan Israel ke Palang Merah Internasional. Masyarakat Palestina berkumpul di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina bersama dengan pejuang Hamas hari ini saat pembebasan 3 tawanan Israel. Salah seorang pejuang Palestina Hamas menegaskan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa warga Palestina yang tertua hingga yang termuda tetap tinggal di Gaza dan tidak akan bergerak sampai titik darah penghabisan. Hamas menegaskan kepada Trump bahwa siapapun yang memerintahkan dan menduduki Gaza akan meninggalkan jalur Gaza dalam kondisi mati, terluka, atau cacat. Pejuang Palestina dengan dukungan sepenuhnya dari rakyat Palestina akan terus melancarkan perlawanan di jalur Gaza. 183 warga Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel disambut gembira oleh ribuan warga Palestina di Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, dan di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Para tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas disambut gembira oleh ribuan warga Palestina di Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat Palestina hari ini. Di Ramallah, salah satu bus yang membawa 42 tahanan Palestina yang dibebaskan disambut oleh massa yang bersorak-sorai. Salah seorang tahanan mengungkapkan ia merasa terlahir kembali setelah dibebaskan dari penjara Israel. Para tahanan sangat menderita karena mereka dianiaya selama di penjara Israel. Penjajah Israel memperlakukan para warga Palestina yang ditahan dengan penghinaan selama 1,5 tahun ini. Israel memutus kontak warga Palestina dengan dunia luar sehingga mereka tidak tahu apa saja yang terjadi di luar penjara.
Sementara itu suara tembakan perayaan terdengar saat puluhan tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Bus-bus yang membawa para tahanan Palestina disambut dengan luapan kegembiraan oleh massa. Banyak warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tampak dalam kondisi kesehatan yang buruk dan beberapa lainnya mengeluhkan perlakuan buruk. Kelompok hak asasi manusia telah melaporkan pelanggaran berat terhadap warga Palestina di tahanan Israel sejak dimulainya perang invasi Israel di Gaza. Militer Israel menyatakan sedang menyelidiki beberapa kasus dugaan pelecehan terhadap warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, tetapi menolak tuduhan pelecehan sistematis di fasilitas penahanannya. Kementerian Luar Negeri memastikan selalu memantau situasi di Gaza, Palestina jelang perjanjian gencatan senjata antara kelompok pejuang Palestina Hamas dan Israel memasuki tahap kedua. Gencatan senjata tahap pertama telah berlangsung sejak 19 Januari 2025. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Shah atau Roy Sumirat menyatakan pihaknya terus memantau situasi di Gaza, Palestina setelah pemberlakuan gencatan senjata antara kelompok pejuang Palestina Hamas dengan militer Israel sejak 19 Januari 2025, meski masih terjadi berbagai dinamika di wilayah itu. Sementara mengenai pembicaraan gencatan senjata tahap kedua yang rencananya dilakukan di Qatar pada Sabtu 8 Februari 2025 akan turut dipantau oleh pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan gencatan senjata fase kedua tersebut akan difokuskan pada pembebasan tahanan yang tersisa, termasuk mundurnya tentara Israel dari wilayah Gaza, Palestina. Let me start bahwa kita terus memantau perkembangan di Gaza dan alhamdulillah sampai saat ini gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari masih terus bertahan, tentunya dengan berbagai macam dinamika yang terus kita pantau bersama. Seingat saya bahwa negosiasi fase kedua sudah akan berlangsung atau malah sudah berlangsung beberapa hari terakhir ini, dan fase kedua ini kan akan difokuskan pada pembebasan remaining tawanan yang masih ada dan juga mundurnya tentara Israel dari Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat juga menegaskan Indonesia menolak wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza, Palestina. Indonesia menilai wacana relokasi itu akan menghambat mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. 1 dari 8 korban hilang akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 orang korban yang sempat dinyatakan hilang akibat banjir bandang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pesisir pantai Long Ping Beach, Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Mataram melalui Koordinator Pos SAR Bima M. Darwis menyatakan kantor SAR Maumere mengerahkan tim rescue Pos SAR Manggarai Barat bersama kepolisian, KSOP, Lanal, dan KKP untuk mengevakuasi jenazah perempuan tanpa identitas tersebut menuju Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Hasil identifikasi tim Inafis Kepolisian Manggarai Barat memastikan jenazah tersebut adalah Juliani berusia 32 tahun, warga Dusun Karwu, Desa Nanggawera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, terkait penemuan korban Juliani di hari kelima kemarin, bahwa korban Juliani memang benar ditemukan di perairan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kita akan fokuskan untuk pencarian di hari ke-6 ini, kita akan fokuskan pencarian di laut. Kita akan melakukan pencarian dari muaranya Sungai Nangawera sampai dengan Oitiu di Kecamatan Weranya. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 orang korban banjir bandang Bima yang terjadi pada Minggu malam 2 Februari lalu. Penyisiran dilakukan di sepanjang aliran sungai, laut, dan beberapa titik yang dicurigai menjadi lokasi korban. Asep Saiprudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. TNI Angkatan Laut membuka kemungkinan akan membongkar pagar laut di Bekasi, Jawa Barat jika mengganggu aktivitas nelayan setempat.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membuka peluang TNI Angkatan Laut juga akan membongkar pagar laut di Laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran itu kemungkinan akan dilakukan pihaknya jika pagar laut tersebut dinilai mengganggu aktivitas nelayan. Namun Kasal mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan pembongkaran pagar laut tersebut. Pagar laut Bekasi berdiri di atas laut seluas 582,394 hektar di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, dan Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya TNI Angkatan Laut telah membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten yang tertancap sepanjang 30,16 km. Pagar laut di Banten sudah hampir semua terbongkar dan kini tinggal menyisakan sekitar 8 km. Sementara itu, Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan PT TRPN dalam kasus pagar laut di Bekasi. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis sejumlah provinsi di Indonesia yang mengalami cuaca ekstrim, hujan lebat hingga angin kencang selama 3 hari ke depan, yakni 8 hingga 10 Februari 2025 terjadi di daerah Aceh, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan cuaca ekstrim masih berpotensi melanda Indonesia meskipun siklon tropis Thalia menjauh. Melalui rilis resminya 6 Februari 2025, BMKG mengungkapkan saat ini dinamika atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem tekanan rendah yang aktif di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. BMKG memprediksi cuaca selama periode 7 hingga 9 Februari 2025 di Indonesia umumnya hujan ringan. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa. Saksikan Pengen Beken segera.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan distribusi gas LPG 3 kg dari pangkalan hingga ke pengecer sudah berjalan dengan lancar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menerima perkembangan kondisi pendistribusian LPG 3 kg setiap 2 jam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim stok LPG 3 kg sudah didistribusikan ke berbagai wilayah dan tidak lagi dijual secara terbatas hanya di pangkalan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pangkalan sudah mengirimkan gas 3 kg ke sub pangkalan atau pengecer. Perkembangan kondisi pendistribusian LPG 3 kg diketahui dari laporan di lapangan yang diterima oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia setiap 2 jam. Saya itu buka posko. Hampir setiap 2 jam sekali laporan masuk ke saya. Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengencer atau sub pangkalan. Semuanya udah masuk. Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak bisa memastikan stok LPG 12 kg. Hal tersebut karena LPG 12 kg merupakan gas untuk industri sehingga di luar kewenangan pemerintah. Sejumlah agen dan pangkalan gas subsidi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur mengaku kebijakan baru gas subsidi yang sempat diterapkan oleh pemerintah tidak mengubah distribusi gas subsidi, sehingga konsumen tidak perlu khawatir tentang perubahan harga dan distribusi gas subsidi. Sempat diterapkannya kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun kebijakan ini akhirnya telah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG di kawasan Samarinda Kota Burhan mengatakan kebijakan yang sempat diberlakukan ini cukup membuat dampak berupa panik buying di tengah masyarakat dan antrian panjang saat membeli gas LPG 3 kg. Namun hal ini tidak mempengaruhi kuota gas LPG subsidi yang tersedia di pangkalan miliknya. Meningkat signifikan permintaan dari masyarakat karena kan warga antri mengular panjang pada saat tanggal 1 dan beberapa hari kemudian. Tergantung dari pengiriman agen, kalau agen mengirimnya berapa ya saya tampung, tapi kalau untuk kuotanya sih sama aja yang dikasih, bukan saya bilang, tapi untuk permintaan dari masyarakat sepertinya kayaknya meningkat. Sementara itu, menurut salah seorang agen LPG 3 kg, Siti mengatakan kebijakan baru gas subsidi yang diterapkan oleh pemerintah tidak mengubah distribusi gas subsidi. Kebijakan baru itu hanya mengatur harga gas subsidi, namun tidak mengubah cara distribusi gas subsidi ke konsumen. Pendistribusiannya, kita kan dari sebagai agen, kita tebus ke Pertamina, Pertamina ambil di pengisian yang sudah ditunjuk sama Pertamina, setelah kita pengambilan, kita lanjutkan ke pangkalan, pendistribusian per pangkalan, pangkalan baru ke konsumen masing-masing. Gas LPG 3 kg ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk itu diharapkan pendistribusian ataupun penerima gas subsidi bisa tepat sasaran, sehingga masyarakat dengan kebutuhan rumah tangga atau UMKM menengah hingga ke bawah dapat menikmati gas subsidi. Elma Reza dari Samarinda melaporkan. Saudara, seorang pekerja migran dijemput langsung oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, usai mengalami koma selama 2 pekan di Rumah Sakit Arab Saudi akibat kecelakaan kerja. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjemput seorang pekerja migran Indonesia yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penjemputan terhadap PMI tersebut setelah menjalani koma selama 2 pekan di Rumah Sakit King Saud Medical City, Riyadh, Arab Saudi. Diketahui Abdul Rahman Dianhur bekerja sebagai maintenance pesawat di Bandara Riyadh sejak Februari 2024 dan berangkat melalui PT Abul Pertama Jaya dengan gaji sebesar 5.000 hingga 7.000 rial. Direktur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi mengatakan,
Penjemputan PMI ini merupakan contoh negara memfasilitasi PMI yang bekerja ke luar negeri melalui prosedural. Beliau bekerja untuk perawatan maintenance pesawat. Nah, pada saat dia bekerja itu dia bekerja di bagian engine, di bagian pesawat, sayap pesawat, dia naik ke atas dan kemudian tergelincir, jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Nah, selama 3 minggu koma dan dokter di sana mungkin menganggap ini mungkin barangkali kecil harapannya, tapi ya mukjizat Allah kita semua tidak tahu. Beliau sembuh, alhamdulillah bisa pulang. Nah, ininya artinya apa? Dari perusahaan di sana juga melindungi, ada prosedur yang sudah ditempuh dan mereka juga sangat memberikan jaminan untuk keselamatan dan juga untuk kesehatan bagi pegawainya yang mengalami kecelakaan kerja. Dan kita pun setelah pulang tentunya kita akan nanti berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan untuk melanjutkan. Usai dilakukan penjemputan, rencananya PMI tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan pengobatan lanjutan. Sementara itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan memfasilitasi perobatan PMI tersebut dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Saudara, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI menggelar perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan ini digelar untuk mempererat tali persaudaraan di antara anggota komunitas Tionghoa di Indonesia. Dalam rangka memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI mengadakan perayaan Tahun Baru Imlek bersama dengan seluruh marga Tionghoa di Indonesia yang bergabung di dalam PSMTI. Perayaan Imlek yang digelar ini tidak hanya menjadi momen untuk berkumpul, namun juga untuk mempererat tali persaudaraan di antara anggota komunitas Tionghoa di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengungkapkan perayaan Tahun Baru Imlek yang digelar oleh PSMTI dapat memperkuat persaudaraan dan persatuan karena masyarakat Tionghoa Indonesia juga memiliki kontribusi untuk kemajuan bangsa. Ya, tentu ini adalah wujud kebersamaan ya dari seluruh marga yang ada di Indonesia yang bergabung ke dalam PSMTI. Ini merupakan refleksi menyambut rasa syukur menyambut Imlek di tahun baru, juga menyambut Cap Gome nanti ya. Tentu ini akan memperkuat persaudaraan, memperkuat persatuan ya. Bagaimana masyarakat Tionghoa Indonesia nanti juga punya kontribusi untuk kemajuan bangsa. Saya ucapkan harapan saya ini tahun Urekaya supaya PSMTI di tahun 2025 tambah maju dan bersatu untuk bangsa negara kita. Perayaan Tahun Baru Imlek ini dimeriahkan oleh pertunjukan barongsai sebagai upaya melestarikan tradisi dan kebudayaan Tionghoa. Tahun Baru Imlek ini diharapkan membawa berbagai keberkahan dan kesuksesan bagi masyarakat Tionghoa Indonesia dan seluruh umat manusia. Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RSI meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk menunda kenaikan tarif air bersih di rumah susun. Kenaikan tarif tersebut dinilai sepihak karena belum ada sosialisasi dengan para pengelola rumah susun. Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengumumkan kenaikan tarif air bersih yang diterapkan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 tentang tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAMJaya. Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menunda kenaikan tarif air bersih di rumah susun dan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kenaikan itu dinilai memberatkan para penghuni dan pengelola rumah susun sebab tarif tersebut disamakan dengan gedung komersial atau kondominium. Dari kami aja hampir 50. Apartemen datang ya dampaknya itu akan sangat-sangat terasa.
Sebelumnya ada sosialisasi Pak dari pihak Pemprov sendiri terkait kenaikan ini? Ada. Semua datang ke kami bawa surat, udah gitu. Pak, nggak ada diajak diskusi juga Pak ya? Kenaikan ini tidak diajak diskusi juga? Nggak ada. Dari kami juga nggak dilibatkan untuk diskusi. Nah itu saya bilang kan ada satu perbedaan PAM dengan instansi yang lain. Contoh lah misalnya kalau kita bilang bahwa dinas perumahan atau kementerian selalu mengundang, lalu kita diskusi, gitu, kasih masukan. Ini nggak ada. Sementara itu, Francine Wijoyo, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI menjelaskan, dengan adanya aduan masyarakat, fraksi PSI telah menyurati Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji ulang dan menunda kenaikan tarif tersebut. Begitu kami menerima aduan dari P3RSI ini, saya dan fraksi PSI Jakarta khususnya itu sudah langsung bersurat kepada Pak PJ Gubernur untuk meminta agar Kepdut 730 tahun 2024 ini untuk diteliti kembali dan ditunda kenaikan tarifnya, karena tadi ada beberapa kendala ya, diantaranya adalah terdapat perbedaan penafsiran ya di internalnya Pemprov DKI Jakarta sendiri, karena Kepdut tersebut mengatur tentang tarif air minum, sedangkan Pamjaya yang kami temukan itu edarannya mengatur tentang kenaikan tarif air bersih, yang mana Pamjaya ini tidak berdasar untuk menerapkan kenaikan tarif air tersebut. Saat ini tarif air bersih perusahaan air minum Pamjaya naik mencapai 71% dari semula Rp12.550 menjadi Rp21.500 per meter kubik. Saudara, warga Dusun Telocor, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur resah dengan munculnya sejumlah buaya muara di area tambak warga tidak jauh dari wilayah pemukiman. Selain khawatir buaya naik ke daratan di pemukiman warga juga khawatir kehadiran buaya muara ini menghabiskan kepiting dan ikan bandeng hasil budidaya warga. Ketenangan warga Dusun Telocor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur sejak beberapa hari terakhir ini terusik akibat kehadiran sejumlah buaya muara yang masuk ke dalam area tambak milik warga. Selain dikhawatirkan akan menghabiskan kepiting dan ikan bandeng hasil budidaya warga, kehadiran buaya muara juga membuat warga resah. Warga khawatir buaya muara yang diindikasi lebih dari 1 ekor ini naik ke daratan menuju wilayah pemukiman warga yang berdekatan dengan area tambak. Sejumlah buaya muara ini muncul biasanya pada siang, sore, dan malam hari. Munculnya buaya muara di area tambak ini biasanya ditandai dengan adanya gelembung udara pada permukaan air tambak yang kemudian diiringi dengan munculnya buaya di permukaan air. Diduga buaya muara ini muncul saat aliran sungai Porong meluap, mengingat lokasi tambak berdekatan dengan sungai Porong. Aparat desa dan kepolisian mengimbau kepada warga untuk sementara menjauh dari lokasi tambak demi keselamatan warga sendiri. Ini kurang lebih sekitar 2 mingguan. Oh, tiap hari muncul atau? Informasi dari warga tiap hari. Kayak istilah berjemur di pinggiran di rumput-rumput ini. Oh gitu. Ya. Terus itu munculnya biasanya jam berapa? Pagi, siang, sore, malam? Rata-rata siang dan sore. Siang dan sore ya? Iya. Ada berapa ekor? Setahu ini sampai saat ini baru 1 ekor. Mudah-mudahan hanya 1. Warga, masyarakat terkait masalah munculnya buaya. Jadi kita sudah menghubungi dari BKSDA dan mungkin tetap kita juga koordinasi dengan BPBD juga, jadi sama damkar juga. Waktu kita ke lokasi ternyata masih belum ditemukan buayanya, tetap kita pantau terus sampai ditemukan nanti dan kita laporkan ke BKSDA. Meski kehadiran sejumlah buaya muara ini telah dilaporkan ke BKSDA dan dinas terkait, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut apapun. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Muhammad Sawal mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
Manchester United kalahkan Leicester City 2-1 di babak putaran keempat Piala FA. Phoenix Suns taklukkan Utah Jazz 135-127. Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi di Monitor Olahraga. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya Zara Masid. Informasi selengkapnya tetap di Monitor Olahraga. Kami awali Monitor Olahraga malam ini dari informasi sepak bola. Manchester United meraih kemenangan 2-1 saat melawan Leicester City dalam putaran keempat Piala FA. Dan kemenangan The Red Devils ditunjukkan berkat gol telak yang dicetak oleh Harry Maguire. 2021 season. He can finish. Manchester United menang dramatis atas Leicester City dalam duel sengit selama 90 menit pada putaran keempat Piala FA yang berlangsung di Stadion Old Trafford. MU bermain tidak maksimal sejak menit awal pertandingan, membiarkan Leicester mendikte permainan mereka. Patrick Dorgu menjalani debut dalam laga ini dan beberapa kali membuat pergerakan impresif dari sisi kanan MU. Meski begitu, MU justru kebobolan lebih dahulu di penghujung babak pertama melalui gol Robbie De Cordovare. MU menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-1. Memasuki babak kedua, pelatih MU Ruben Amorim merespon kondisi ketertinggalan MU dengan melakukan sejumlah pergantian, termasuk memasukkan Joshua Zirkzee menggantikan gelandang Kobbie Mainoo. Hasilnya pada menit ke-68, Zirkzee mencetak gol penyama kedudukan 1-1.